Mahfud Samsul Hadi SH, ya, khususnya dalam mengelabui, dalam mempercundangi, ya, mencundangi kelompok-kelompok yang mencoba melakukan penolakan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman, penolakan terhadap kedatangan Kiai Haji Imaduddin Usman sebagai pembicara utama, yaitu di Maron dan di Uniba. Jadi ternyata di Maron itu hanya pengalihan isu supaya, ya, acara di Universitas Banyuwangi aman, dan alhamdulillah strateginya sangat tepat, ya. Ya, kita bersyukur memang ini strategi marketing, ya. Nah, strategi marketing bagi PWI, ya. Nah, supaya apa? Memang harus punya plan A dan plan B. Ya, kalau plan A ini tidak sesuai, maka plan B harus meledak. Nah, dan ini terbukti bahwa plan A ini mendapatkan intimidasi. Ini memang sudah luar biasa, ya. Dari kelompok-kelompok mana, ya, sudah kita viralkan videonya, ya, yang melakukan perusakan, dan fotonya sudah kita viralkan. Semoga ini menjadi konsumsi publik. Oh, orang ini toh yang benci dengan ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oh, kelompok ini toh ternyata yang mengaku sebagai umat beragama perilakunya seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Sehingga plan A tidak berjalan, maka akan adakan plan B. Nah, plan B ini meledak, dan alhamdulillah di Uniba itu banyak auden yang ingin instruksi dan mengeluarkan unek-unek tentang kajian nasab tersebut. Walaupun dengan begitu sedikit gesekan, ya, sebenarnya sedikit gesekan, karena di situ banyak sekali muhibin yang datang, mengaku bahwa dia pernah didawiri, dan ada dari kelompok mereka datang terus terang meminta kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tolong jangan terputus tapi hilangkan saja, kan. Inilah bukti bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, walaupun muhibin, walaupun mantan muhibin, walaupun yang pro dengan Kiai, dengan beliau, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak memberikan larangan. Biarkan mereka berbicara sesuai dengan pola pikir mereka. Nah, sehingga kajian seminar itu berjalan dengan lancar, walaupun sedikit gesekan, ya, yaitu tentang tanya jawab, karena ada yang menentang dan ada yang memberikan statement lain. Nah, disinilah dengan jiwa besarnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melayani tanya jawab mereka. Bahkan ada ada anak muda yang begitu tampan, ya, anak muda yang begitu cerdik, mungkin ini kalangan akademisi, ya, tetapi mondok, dia meminta kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk memberikan untuk menerbitkan sebuah buku, yaitu bantahan dan sanggahan dari buku ciptaan Robitoh Alawiyah, atau buku ciptaan dari Hanif, ya, Hanif apa Taufik gitu, ya, dari Hanif Al-Atos, tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Di situ nanti akan diterbitkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu tentang yang beredelnya, terbongkarnya keabsahan nasab Ba'alawi yang ditutupi. Ternyata di situ berdasarkan Sukhra wal Ittifadah dan katanya. Nah, jadi mereka mengandalkan katanya, tidak ada data dan bukti. Nah, di sini diperjelas oleh Kiai Haji Nur Alam, ya, Kiai Haji Alawi Nur Alam, bahwasanya kalau ada seorang tokoh itu pasti ada saksi internal dan eksternal. Nah, sedangkan kelompok dari Ba'alawi ini tidak ada saksi eksternal, yang ada hanya internal. Ya, kalau internal ini pasti mengarang pribadi, itu nggak masalah. Tetapi yang dimasalahkan adalah
diutarakan di khalayak ramai, ya disebarluaskan bahwasanya mereka adalah cucu Nabi. Ini yang bermasalah. Nah, kalau mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, keturunan jenderal, keturunan Allah ya, anak Allah ya, kalau agama lain anak Allah ya, keturunan bla bla bla, terserah. Tetapi cukup pribadi mereka. Jangan dikeluarkan di depan umum atau di ceramah. Nah, ini sebenarnya mereka butuh pengakuan. Nah, kalau di nasabnya mengaku paling mulia, ini butuh pengakuan kepada umat, supaya diakui nasabnya adalah nasab sahih, sehingga mereka berusaha untuk membantah dan mempersempit ruang gerak Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Dengan adanya mereka melakukan pergerakan untuk mempersempit ruang gerak Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, PWI LS Banyuwangi siap mengkanter itu semua. Itu Ki. Ya. Jadi saudaraku, saya dapat berita ya. Tadi itu saya baca-baca, cari-cari berita online. Ini ketemu ini, ada beritanya ya di Times Indonesia. Ya, di Times Indonesia, indonesia.co.id, timesindonesia.co.id ya. Itu diberitakan Laskar Sabilillah Blambangan sukses kelabui kelompok penolak Kiai Imaduddin. Ya, jadi memang sebelum Kiai Imaduddin di Banyuwangi itu para kelompok Ba'alwi dan para budak spiritual Ba'alwi itu membuat spanduk ditaruh di sejumlah tempat bahwa kalau kalian mau ke Banyuwangi melewati Gunung Kumitir, konon di pintu masuk Gunung Kumitir itu sudah ada spanduk baliho ya yang berisi penolakan kepada Kiai Haji Maduddin Usman untuk di Banyuwangi. Lalu ada di sebuah perempatan di daerah Desa Cangaan itu juga sudah ada di sana. Karena di Cangaan ini konon basisnya para pendukung Ba'alawi, basisnya Muhibin banyak sekali yang dari Cangaan. Ya, banyak di sini Om Habib ya. Tetapi herannya Ki ya, mohon maaf ya. Di situ basis Muhibin berat. Ya. Ba'alawi, tetapi yang hadir kemarin justru yang frontal dari Cangaan, menuntut Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani untuk memberikan lebih keras lagi. Seperti itu. Beliau adalah ya sebenarnya saya kenal, tetapi saya tidak akan mengutarakan siapa beliau karena ini adalah privasi Ki ya. Jadi intinya untuk mempertajam dan memperkeras suara Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu Ki. Ya. Jadi memang kita akui banyak muhibin di daerah Desa Cangaan di Kecamatan Genteng. Itu bahkan ada yang hadir ikut di acara Kiai Maduddin ya. Yang pada akhirnya mereka taubat, ada sejumlah muhibin yang bertobat, alhamdulillah. Jadi memang selain mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta, ya saya bacakan beritanya ini. Di situ para pemateri, yaitu Kiai Maduddin, ada Kiai Alawi Nurul Alam, ada Tubagus Mogi Nur Fadil ya, itu mampu menerangkan dengan jelas sejelas-jelasnya dengan gamblang terkait fokus tema kegiatan yaitu tentang kontroversi nasab Ba'alwi. Jadi memang Ba'alawi sekarang sudah tidak punya hujah, tidak punya bukti dalil untuk membantah bahwa nasab mereka itu palsu, ya, tidak terputus tapi palsu. Karena apa? Ya memang nggak pernah sambung kepada Rasulullah. Jadi Ba'alawi itu nasabnya tidak ada catatan atau sunyi dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah itu sudah terbukti. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ki Sabdo Gendeng Awal Koplai. Ya, keberhasilan acara di Banyuwangi, saudara, tak lepas dari strategi yang sangat cerdas yang dilakukan oleh para pejuang Wali Songo Indonesia, yaitu PWI dan Laskar Sabilillah Banyuwangi atau Laskar Sabilillah Blambangan yang dimotori sebagai Panglima Laskar Sabilillah adalah Bapak Mahfud Samsul Hadi SH. Ya, khususnya dalam mengelabui, mempercundangi ya kelompok yang mencoba melakukan penolakan terhadap kehadiran kedatangan sebagai
kiai ya, pembicara utama yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Banyuwangi. Jadi untuk mengelabui para oknum Ba'alawi dan budak spiritualnya yang mencoba menghalang-halangi dan menolak Kiai Imaduddin, maka diadakan 2 acara ya. Acara yang pertama diadakan pada malam hari, yaitu sholawatan tablik akbar. Acara yang inti yang paling kita tunggu adalah seminar nasional, seminar nasab digelar di aula Universitas PGRI Banyuwangi, saudaraku ya. Jadi gelaran acara sholawatan di Maron Genteng ya, kegiatan itu sebenarnya hanya untuk pengalian isu ya. Pengalian isu saja untuk mengalihkan perhatian kelompok dari muhibin budak spiritual ya yang menolak Kiai Haji Imaduddin Usman ya. Jelaskan Komandan Lasbilillah Belambangan yaitu Bapak Mahfud Samsul Hadi SH pada hari Jumat tadi, berarti ya tadi pagi ya, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Tujuan digelar sholawatan di Kecamatan Genteng di RTH Maron ya, atau ruang terbuka hijau Stadion Maron, adalah agar kegiatan utama, nah ini kegiatan inti ya, yaitu seminar ilmiah di Uniba Universitas PGRI Banyuwangi supaya tidak terganggu, supaya dapat berjalan lancar tanpa gangguan dari oknum-oknum budak spiritual Ba'alawi ya, saudaraku. Itu yang disampaikan oleh Bapak Mahfud ya, Saiful Samsul Hadi, maksud saya, mohon maaf, Bapak Mahfud Samsul Hadi SH, Panglima Laskar Sabilillah Banyuwangi, yang berasal dari Dusun Sumber Suko, Desa Kesilir, Kecamatan Seliragung, Kabupaten Banyuwangi ya. Luar biasa Bapak Mahfud ya, sapaan akrab beliau ya, Bapak Mahfud, sapaan akrabnya, nama lengkapnya Bapak Mahfud Samsul Hadi SH. Beliau menjelaskan, menjabarkan terkait nasab Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam tausiah di sela sholawatan ya, dianggap kurang efektif, bukan hanya waktunya yang terlalu pendek, tetapi juga dinilai kurang greget mengingat minimnya interaksi tanya jawab, sehingga acara sholawatan itu hanya untuk pengalian isu dan bukan inti acara ya. Seminar ilmiah yang di Kabupaten Banyuwangi di Universitas PGRI itulah sebagai acara utama ya, yang memiliki durasi yang lebih panjang. Di situ juga ada interaksi tanya jawab. Itu dianggap lebih efektif untuk memberikan pemahaman edukasi yang substansial dalam menjelaskan nasab palsu Ba'alawi ya. Bukan nasabnya terputus, palsu saudara. Karena apa? Memang tidak pernah sambung kepada Rasulullah ya. Seminar ilmiah kontroversi nasab Ba'alawi yang digelar Laskar Sabilillah Belambangan PWI Perjuangan Wali Songo itu dihadiri oleh beberapa narasumber, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman, Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani, dan Tubagus Mogi Nur Fadil. Ketiganya memberikan paparan yang mendalam dan komprehensif terkait isu tersebut. Intinya, para narasumber berhasil memberikan klarifikasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, edukasi yang dibutuhkan masyarakat. Benar-benar seminar tersebut menjadi ajang untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman yang selama ini beredar. Demikian kurang lebih apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud ya. Lebih lanjut, Bapak Mahfud juga menyampaikan terima kasih kepada aparat penegak hukum Polresta Banyuwangi yang turut serta menjaga dan mengamankan jalannya seminar ilmiah di Universitas atau Uniba. Kami ucapkan terima kasih, katanya Bapak Mahfud, kepada Polresta Banyuwangi yang telah mengamankan sehingga acara dapat berjalan lancar, sukses, ujar
Komandan atau Panglima Laskar Sabilillah Belambangan, Bapak Mahfud Samsul Hadi SH. Nah, jadi saudaraku, dengan adanya seminar itu menandakan rungkatnya, tumbangnya para jenderal-jenderal pembela Nasabalawi karena mereka tidak bisa menghadirkan bukti untuk menolak Nasabalawi palsu. Begitu ya? Nah, saya sependapat ya, mereka memang tidak bisa menghadirkan bukti. Tetapi bagaimana mereka berframing ya? Karena banyak muhibin yang komentar bahwasanya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini ngarang cerita. Pertama, yang kedua, ini Kiai Haji Madudin Usman Al-Kaburi. Nah, yang kedua, terus yang ketiga, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tidak bisa menghadirkan bukti sehingga dituduh beliau kabur. Nah, dari debat terbuka di Kesultanan Banten kalau tidak salah itu ya, di Kesultanan Banten waktu itu ada Tengku Korik ya, dihadirkan oleh Tengku Korik dan siapa itu Gus Aziz Jajuli ya. Terus satunya lagi siapa saya lupa ya. Di sini 3 orang, sedangkan mereka banyak orang tetapi tidak berani menunjukkan surat mandat dari Robitoh Alawiyah. Lah, untuk apa berdebat kepada mereka cecunguk mereka ini? Mohon maaf sedikit keras ya, karena mereka sudah menghinakan Kiai pribumi Nusantara, sudah menghinakan ulama dan kiai, karena doktrin mereka telapak kaki Habib yang bahlul atau majnun pun ini lebih mulia daripada kiai ulama kiai yang bersorban. Nah, di sini seharusnya para mukhibin ini sadar. Anda belajar Iqra ini dari siapa? Kalau sekarang Iqra, ya, Anda belajar huruf hijaiyah ini dari siapa? Apakah dari Habib? Ya. Kalau menurut saya tidak, mayoritas tidak ada yang belajar dari Habib ini kalau menurut saya. Ya, karena apa? Habib itu bisanya ngoceh, tetapi tidak bisa memberikan pendidikan yang sesuai dengan standar keagamaan. Ya, mohon maaf, standar keagamaan ini seperti apa? Ya, yaitu membaca kitab, ya. Sedangkan terkoreksi baru membaca kitab ini terbalik. Pertama, yang kedua, tingkah lakunya bukan standar para ulama. Nah, kok bisa? Iya, tingkah laku mereka tidak sesuai dengan standar para ulama. Lah, kalau ulama ini takut salah. Pertama, yang kedua, takut kepada Allah. Yang ketiga, memahami isi kitab. Nah, sedangkan dari kelompok mereka, mohon maaf ya, anggapan Kisah Begendeng Wal Kopla ini mudah-mudahan salah. Nah, mereka tidak paham tentang kitab Al-Suci Al-Quran, sehingga ada statement Anda mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Habib, bisa sesat. Waspada, Anda mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Habib, bisa sesat atau sesat. Tetapi Anda tidak mengikuti Al-Quran, mengikuti Habib, Anda tidak akan sesat. Di sini Kisah Begendeng Wal Koplai sedikit menyentil tentang agama. Karena pondasi dan pedoman Kisah Begendeng Wal Koplai ini ada di kitab suci Al-Quran. Walaupun gendeng ya, pondasi saya itu ada di Al-Quran dan Al-Hadis itu ya. Sehingga mereka berusaha menafikan keberadaan Al-Quran. Nggak usah belajar kitab. Yang penting mencintai Habib, Anda akan masuk surga. Karena mendapatkan syafaat dari mereka. Ini loh yang dikejar-kejar oleh para mukhibin. Sehingga mukhibin taklid buta, terdoktrin yang begitu kuat, berusaha untuk mengamankan Habib. Siapa yang membongkar kepalsuan Habib, maka akan berhadapan dengan para mukhibin. Bukan langsung berhadapan dengan Robitoh Alawiyah, tetapi berhadapan dulu dengan mukhibin-mukhibinnya ini. Jadi mukhibin ini adalah bumper bagi mereka. Yaitu adalah pengaman bagi mereka. Sehingga mukhibin ini sudah tidak ada lagi
diangkat mereka menjadi wali. Betul atau tidak silakan tulis di kolom komentar. Ya, wali-wali Habib inilah yang ingin berusaha keras melarang tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini diperjelas. Ya. Sehingga supaya apa? Supaya pergerakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak begitu leluasa. Nah, jelas bahwasanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini amat sangat ditakuti oleh kelompok Habib, kelompok oknum-oknum Ba'alawi. Walaupun sekedar tesis, ini bisa merungkatkan pergerakan-pergerakan oknum-oknum Habib Ba'alawi yang di Nusantara. Contohnya sudah terungkap pendawiran, terungkap pemalsuan makam, terungkap nyolong apem. Nah, di sini jelas perilaku-perilaku mereka terungkap semua. Apakah kita yang sudah sudah mendapatkan pencerahan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, kita menafikan keberadaan beliau? Tentu tidak. Tetapi kelompok oknum-oknum Ba'alawi atau Habib-Habib Ba'alawi ini berusaha keras untuk menghadang pergerakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Walaupun dihadang berbagai cara, dari segi struktural, ya, dari segi mental, beliau berusaha di pressure. Tetapi tidak disangka ternyata semakin ditekan semakin berani, semakin ditutupi justru banyak orang semakin penasaran. Ada apa sih? Kenapa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini kok dilarang? Ada apa? Benar atau tidak? Bahwasanya tuduhan mereka Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bikin gaduh, mengadu domba ulama. Apakah benar? Nah, dengan statement yang dikeluarkan oleh kelompok mereka, sehingga banyak orang lain beranggapan, masa iya sih? Akhirnya datanglah di seminar-seminar dan di kajian-kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, kalau para mukbir ingin memberikan tekanan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini salah. Seharusnya, ya, apa saya bilang salah? Mereka tidak paham tentang kebenaran nasab juragannya. Mereka tidak paham tentang keberadaan Ubed atau Ba'alawi. Nah, di sini mereka hanya paham yang penting syukur wa ibadah, yang penting percaya pada Habib. Salah mencintai Habib, lebih baik salah mencintai Habib daripada membenci. Nah, sekarang saya kembalikan. Saya lebih baik, ya katanya kan lebih baik salah mencintai daripada membenci. Ini sekarang saya kembalikan ke mereka. Saya mencintai istri Habib. Ya, saya mencintai istri Habib. Sekali lagi, saya Ki Sabtu Gendeng Wal Koplai mencintai istri Habib. Nah, daripada membenci. Ayo, bagaimana Habib itu pasti wah akan marah besar ya. Nah, tetapi kemarahan ini apakah sebuah solusi? Kemarahan mereka apakah sebuah solusi? Kalau menurut saya tidak, justru akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan polemik. Ya, sehingga mereka semakin lama semakin terbongkar. Itu Ki. Ya, jadi kami bersaran kepada para oknum Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman, Anda kalau ada rasa malu sedikit saja, mestinya Anda tidak usah mengaku-ngaku lagi sebagai cucu Nabi. Karena berdasarkan kajian ilmu memang Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak hanya satu bidang ilmu, tetapi multidisiplin ilmu. Menurut ilmu nasab, sejarah, filologi, bahkan tes DNA, Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Rasulullah SAW. Jadi demi kebaikan kita bersama, kami bersaran kepada oknum Habib Ba'alawi bahwa kalian jangan lagi mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ya, karena peninggalan kitab dari leluhur Anda yang dimulai dari kitab
Al-Burqah yang ditulis oleh Habib Ali Sakron itu isinya hanya kitab imajinasi, hayalan dari leluhur Anda yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tapi faktanya Anda tidak mampu membuktikan. Dari abad ke-4 sampai abad ke-6 terbongkar kepalsuan nasab Anda. Tidak ada catatan nasab dari nasab Ba'alwi benar-benar keturunan Rasulullah. Jadi sudah jelas ya, anak Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai leluhur mereka itu bukanlah leluhur mereka. Ahmad bin Isa memang benar-benar keturunan Rasulullah dan gak ada hubungannya dengan Ba'alwi. Karena Ahmad bin Isa itu hanya punya 3 orang anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nama Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dicangkokkan oleh leluhur kalian. Wahai oknum-oknum Habib Ba'alawi, tolong kalian punya rasa malu sedikit saja. Ya, kamu nggak akan ngaku sebagai cucu Nabi. Bahar, Rizik, Hanif, dan sebagainya, malulah Anda sedikit saja. Kemudian kami kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, maksud saya dengan rasa hormat dan kerendahan hati, ya memohon kepada Bapak Prabowo Subianto dan jajarannya agar segera membuat sebuah keputusan terkait eksistensi Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kami boleh bersaran, sebaiknya para Habib Ba'alawi ini dilarang keras mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ya mengaku cucu Nabi, karena mereka punya potensi dan sudah terbukti ada banyak oknum Habib yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat berbahaya ya, karena korbannya adalah bangsa kita yang begitu mencintai juriyah Rasul yang asli. Akhirnya Ba'alawi memanfaatkan situasi itu, menggunakan nama sebagai Habib keturunan Rasulullah untuk membodohi umat yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada juriyah Rasulullah, supaya mencintai Ba'alawi ya. Katanya Ki Sabto Gendeng tadi, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, begitu. Yang namanya salah ya semuanya salah. Ya nggak usah membenci, nggak usah mencintai, biasa saja. Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Nah seperti itu. Jadi kepada Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena nasab Ba'alawi sudah terbongkar, ceto wela-welo gamblang terang benderang bahwa nasab mereka palsu, sebaiknya segera diambil tindakan. Mereka dinyatakan tidak boleh memakai gelar yang hubungannya sebagai pengakuan, klaim sepihak sebagai keturunan Nabi. Mereka nggak boleh mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah ya, untuk menjaga stabilitas keamanan. Karena masalah ini kita anggap selesai. Perdebatan nasab Ba'alwi sudah selesai. Ya, mereka sudah terbukti tidak mampu membuktikan eksistensi mereka benar-benar sambung kepada Rasulullah. Tapi yang ternyata terbukti, Kiai Mahdudin dan kawan-kawan, ada Kiai Haji Nurul Alam, ada Kiai Haji Tubagus Mogi Nur Fadil, ada Kiai Haji Nur Ihya. Mereka sudah membuktikan Ba'alawi memang nasab palsu, nasab yang dicangkok-cangkokkan, dan dari perilaku mereka juga kita ketahui anak turun mereka ya juga suka memalsu, mencangkokkan. Buktinya makam saja dipalsu. Banyak tokoh Arab yang asli Arab diaku Ba'alawi padahal mereka bukan Arab. Banyak orang yang asli keturunan Nabi diaku Ba'alawi padahal mereka bukan Ba'alawi. Banyak tokoh nasional mau diba'alawikan, dikasih gelar Habib. Bahkan sejarah sudah diba'alawikan, sejarah berdirinya NU juga diba'alawikan. Sehingga saya tadi diskusi dengan teman-teman di tempat kerja, kalau soal perilaku memang ya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi soal nasab, saudaraku, kesimpulannya itu untuk semuanya ya. Yang baik, yang halus, yang kasar itu semua adalah Ba'alwi, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya? Nah, saya sependapat ya, kalau soal perilaku pribadi masing-masing, ada yang kasar dan ada yang halus. Dan ini terbukti kayak Habib Lutfi bin Yahya ini mainnya halus. Ya halus. Kalau zaman sekarang musiknya itu bocor halus Ki. Bocor halus sehingga tidak bisa terdeteksi. Karena bocor halus ini sulit
mencari kebocoran ini di mana. Nah, dari perilakunya yang begitu luar biasa, bisa mengelabui mata indera kita ya. Nah, ini bocor halus. Nah, tetapi sudah kelihatan bocornya. Nah, bocornya yaitu tentang pemalsuan makam. Ini kebocoran oleh Lutfi bin Yahya. Ini bocor halus. Makanya Gus Fuad Barat, bocor halus ini lebih berbahaya. Justru amat sangat meracuni. Nah, sedangkan yang kasar atau yang halus sama saja. Dan ini terbukti kelompok Bahar bin Smith, Rizik Syihab, Hanif, terus siapa sih Taufik ya. Ini perkataannya bagaimana? Adakah yang santun? Adakah yang mendamaikan? Adakah yang meneduhkan suasana? Tentu tidak. Justru mereka membakar semangat untuk berkoar-koar dan bikin gaduh di bumi Nusantara. Terbukti Bahar dan Rizik melakukan propaganda tentang kebenaran nasabnya. Kebenaran nasabnya, tapi bagi kelompok mereka loh ya. Bukan kebenaran nasab yang sesungguhnya. Kebenaran nasabnya bagi kelompok mereka. Propagandanya ini terus diulang-ulang di setiap tempat, di setiap pertemuan, di setiap pelosok. Ya. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Dan ini dimanfaatkan betul di setiap ruang dan waktu. Supaya apa? Supaya mereka paham dan mengerti bahwa aku ini cucu Nabi. Nah, di setiap ruang berbicara tentang keturunan, berbicara tentang nasab. Di setiap jamaah, di setiap pegang mic berbicara tentang nasab, sehingga generasinya anak-anaknya ini begitu dihargai dan dihormati. Nah, tetapi bodohnya kita, sekali lagi bodohnya kita mempercayai begitu saja tanpa ada data dan fakta. Sedangkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menghadirkan data dan fakta. Mereka bukan keturunan Rasulullah, mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Ya. Data dan fakta inilah berusaha keras dihadang pergerakannya, oleh kelompok-kelompok Ba'alawi melalui para mukhibin. Seperti itu, mereka berusaha menghadang. Karena apa? Kalau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak dihadang, tidak di framing, ya, tidak dihadang, tidak di framing, maka akan semakin jelas, ya, mereka tidak punya daya, sehingga mengandalkan para mukhibin ini yang masih terdoktrin untuk melakukan penyekatan pergerakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam teritorial. Sudah dipetak oleh kelompok mereka bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pengikutnya di sini. Jadi di beberapa titik inilah diawasi oleh kelompok oknum-oknum Habib Ba'alawi melalui para mukhibinnya. Kita pun juga seperti itu, saudaraku. Kita juga bisa menitik beratkan teritorial mereka di mana. Sehingga apabila ada suatu saat pergerakan yang mereka lakukan akan mudah terbaca. Oh, ini dari sini, ini dari Jawa Tengah, ini dari Jawa Timur, ini dari Banyuwangi, ini dari Jawa Barat, ini dari Banten. Nanti sudah ada pengelompokan. Pergerakan inilah yang akan kita baca selalu. Supaya apa? Supaya kita mewanti-wanti, mewaspadai, bukan untuk melakukan pergerakan fisik ya. Tidak. Ingat, PWI LS Banyuwangi melarang keras untuk melakukan kekerasan. Walaupun kita sering mendapatkan intimidasi dan persekusi dari kelompok mereka. Nah, itu Ki. Ya. Saudaraku, sampai saat ini polemik nasab sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Itu saya tadi ketemu masyarakat ya, penduduk yang ternyata karena mungkin akses teknologi yang belum mereka punya ya, ternyata mereka masih bertanya kepada saya,
sebenarnya sejarah kehadiran mereka itu apa? Bagaimana tujuannya? Ya saya jelaskan ulang bahwa Ba'alawi ini di Yaman sana itu pun mereka pendatang, bukan penduduk asli Yaman. Hidupnya di Yaman itu mereka susah. Jangankan zaman dulu ya, zaman sekarang saja Yaman itu kategori negara miskin. Nomor 2, negara korup nomor 2 sedunia. Mereka masih mengandalkan bantuan dari PBB. Masalah air bersih misalnya. Masih mengandalkan bantuan PBB. Saya stop dulu ya. Ya. Mereka mengandalkan bantuan dari PBB. Loh, katanya Yaman itu negara penuh berkah gitu. Iya, bisa menurunkan rantai emas. Bisa menurunkan rantai emas dari langit. Iya. Bisa rantai emas dari langit itu diturunkan ke bumi. Iya. Yang pertama. Terus yang kedua, bisa menurunkan hujan susu. Iya. Lah ini gimana ceritanya Ki? Kok masih mengharapkan bantuan PBB? Ini bagaimana ceritanya Ki? Ceritanya yang jelas itu bukti bahwa Allah menunjukkan mereka adalah golongan pembohong. Apalagi ketika doktrinnya Habib membawa kesejahteraan kemakmuran. Kalau ada Habib di suatu desa, desanya itu aman dan sejahtera makmur. Talek. Ya. Berarti Habib Taek itu ya. Gantian Habib Taek. Pasti marah. Pasti marah. Tolong tandai mukanya. Habib Taek. Ya, kita bicara oknum ya, soal perilaku. Nah, oknum ya, perilaku mereka ya. Nah, kalau saya kira kalau Habib itu orang yang terkasih. Ya. Karena itu gelar yang didapat oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Lah gelar inilah berusaha untuk diraih oleh kelompok Robitoh Alawiyah. Ya. Nah, berusaha meraih gelar ini, memakai gelar Kanjeng Nabi disematkan di dalam nama mereka, yaitu Habib bin siapa itu. Nah, Habib marganya Al-Atos, Al-Idrus atau apa terserah. Yang penting di depannya itu pasti ada Habib. Tetapi herannya Ki ya, kepalsuan nasab ini kan sudah terbongkar. Nah, kepalsuan nasab sudah terbongkar sehingga gelar Habib ini banyak yang pindah Ki. Pindah Sayyid. Pindah Sayyid. Bahkan ada Ustadz. Ada Ustadz, subhanallah ya. Ini berarti bagaimana mereka Ki? Berarti mereka, ya mohon maaf ya dalam tanda kutip, mereka ini tidak bisa dipercaya Ki. Jelas. Mereka tidak bisa dipercaya. Terus nama di dalam KTP mereka ini seperti apa yang katanya Habib sekarang ganti Said, kok begitu mudahnya mengganti nama? Karena itu Nabi, orang sakti ya. Oh seperti itu ya, sehingga apa mau gue gitu ya, apa mau saya itu pasti akan terlaksana. Nah apa mau saya pasti akan dikabulkan oleh para mukibulnya. Pasti masuk surga. Wah luar biasa ya. Kalau begitu mohon maaf ya, Kisah Sabtu Gendeng Walkoplai ini tidak percaya 1000% bahwa Habib itu keturunan Nabi. Kita hakul yakin. Nah, hakul yakin tidak percaya 1000%. Wah kok 1000%? Padahal hanya 100% di dalam matematika ya. Ini ada 1000% tidak percaya Habib itu keturunan Nabi. Nah, tetapi percaya bahwa Habib itu gelarnya Nabi Muhammad ya. Kita percaya. Habib adalah gelar Nabi Muhammad. Bukan Ba'alawi. Nah, bukan Ba'alawi. Lah kalau ini Habib keturunan Nabi, saya tidak percaya, tapi kalau Habib gelarnya Nabi, itu saya percaya. Ya betul ya. Tetapi mereka berusaha keras untuk berkamuflase ala ilmu bungloni sasi. Nah, mereka berusaha keras bagaimana supaya mendapatkan cuan, mendapatkan duit dengan bisnis, mengaku sebagai Habib pertama, yang kedua mengaku keturunan Nabi, keturunan al gitu ya. Nah, kalau mengaku Habib ini keturunan Nabi, disinilah dipertanyakan. Ya. Saya 100% percaya bahwa Habib di Nusantara ini adalah pendusta, oknum-oknum Habib ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf, saya percaya 100% bahwasanya oknum-oknum Habib di Indonesia ini adalah pendusta. Itu Ki. Ya. Jadi saya lanjutkan ya, kedatangan mereka ke Nusantara itu karena memang kehidupan mereka di Yaman itu susah, miskin. Jadi ini menandakan bahwa cerita tentang glorifikasi mereka yang diagung-agungkan tadi katanya bisa
menurunkan rantai emas, menurunkan hujan susu, ya. Kemudian kalau ada Habib membawa kesejahteraan, kemakmuran, itu semuanya bohong. Hanya orang bodoh yang percaya doktrin seperti itu. Nah, karena kemiskinan mereka di Yaman, kehidupan susah yang marginal di Yaman, maka pada akhir abad ke-18, pada awal abad ke-18 mereka berbondong-bondong ke Nusantara untuk bekerja menjadi TKA, tenaga kerja asing, mencari kehidupan, mencari duit. Sehingga yang dicari mereka adalah siapapun yang bisa memberikan duit, ya dia akan menghamba. Sehingga waktu itu kan kita sedang dikuasai oleh Belanda, ya, pemerintah kolonial, ya. Akhirnya mereka mendekati penguasa. Banyak para pendatang Ba'alwi Yaman bekerja kepada Belanda mencari cuan, menjadi antek-antek Belanda. Jadi mereka kan ke Nusantara bukan untuk berdakwah pada awalnya. Kalau belakangan ada ulamanya, iya, yang belakangan aja datang. Tapi pada awalnya mereka menjadi buruh antek, bantu Belanda untuk menjajah Indonesia. Saat itu UAS ngomong bahwa kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak merdeka. Itu benar-benar kebohongan publik. Itu bodoh sekali itu si UAS itu, nggak tahu sejarah. Ya, jadi jelas ya bahwa kalau tidak ada Habib, menurut saya Indonesia akan lebih cepat merdeka. Bukannya framingnya kalau nggak ada Habib Indonesia tidak merdeka, salah. Yang benar adalah Habib Indonesia lebih cepat merdeka. Karena apa? Karena masyarakat Muslim menjadi dibodohi oleh Ba'alawi ketika ada Ba'alawi itu yang Habib itu. Coba kalau nggak ada Habib, nggak ada yang mengaku keturunan Rasulullah, yang menjadi antek-antek Belanda, ya Indonesia perjuangannya terus berkobar. Karena setelah kehadiran Ba'alawi dan mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian oleh Utsman bin Yahya membuat sebuah fatwa bahwa melawan Belanda itu haram, pembuat keonaran, itu menjadikan para pejuang itu ada yang sebagian menjadi muhibin, akhirnya nggak mau melawan Belanda, ya, akhirnya menjadi pengkhianat seperti Ba'alawi, begitu ya. Menjadi pengkhianat, banyak para saudara-saudara kita yang menjadi pengkhianat, ya. Muhibin kalau pengkhianat jelas, kayak di Kalimantan, berdasarkan Kiai Nur Isya itu, ya. Dipercelah di Barabah kalau tidak salah itu, ya. Baru Barabah itu pengkhianat, ya. Mereka bermain di dua kaki. Ya, inilah kelompok-kelompok para Habib oknum-oknum Ba'alawi ini bermain di dua kaki. Ya, itu ular kepala dua. Kalau yang satu ke Belanda, yang satu pura-pura ke pribumi. Nah, tapi ya di pribumi ini kamuflase, saudaraku. Karena apa? Seperti contohnya di Barabah sana. Mereka berusaha melakukan tipu daya untuk menghancurkan perjuangan-perjuangan bumi Nusantara. Perjuangan tokoh pahlawan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ada dari kelompok Ba'alawi yang menjadi pejuang? Nah, tolong tulis di kolom komentar, ya. Pertanyaannya, apakah ada dari kelompok Ba'alawi yang menjadi pejuang? Nah, pasti nanti ada jawabannya, Ki. Jawabannya contohnya ini. Habib, ya contohnya bukan Habib, ya, tetapi Pangeran Diponegoro. Itu marganya Ba'alawi dan Ba'abut. Heran saya. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, marganya Shihab. Waduh, itu dari Ba'alawi. Pasti seperti itu, saudaraku. Jadi yang di atas ini disambung-sambungkan. Yang di atasnya lagi supaya tidak kelihatan, yang atasnya lagi, ke atasnya lagi disambungkan ke Ba'alawi. Ada yang disambungkan ke Ba'abut. Ini pasti akan disuarakan oleh mereka. Karena mereka sudah punya statement. Kita hangus sejarah pejuang pahlawan, sejarah perjuangan para pahlawan kita. Contohnya Mbah Sumodiningrat, ya. Ini marganya di Ba'alawikan. Padahal yang asli ini tidak, sehingga terjadilah makam ganda, yaitu di jajaran Bantul sama di Semarang, ya. Di Semarang. Di sini ini sempat menjadi polemik sehingga si Lutfi bin Yahya ini tidak lagi
menuliskan Sumo Diningrat ya. Ya. Tetapi di atasnya tetap menjadi bin Yahya. Nah, inilah sudah jelas bahwasanya mereka terbukti sebagai raja palsu atau raja dusta. Oknum-oknum Ba'alawi memang top untuk melakukan kedustaan atas nama agama. Sehingga agama inilah yang dijadikan selimut hidup mereka. Karena apa? Ingat, pribumi Nusantara ini mayoritas muslim. Mayoritas muslim. Nah, mereka sangat patuh dan taat kepada ulama dan kiai. Nah, sehingga para Habib-habib Ba'alawi ini berusaha untuk menekan ulama dan kiai. Tekanan mereka pertama berhasil, tetapi dengan adanya tesis Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani, akhirnya tekanan sedikit demi sedikit ini rungkat atau terbongkar. Nah, dengan adanya Ibu Nyai dari mana ini Kalibaru, beliau mempertanyakan kepada Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani, karena mungkin beliau ini pernah tertekan menghadapi mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, dengan jawab singkat, padat, dan lugas, laporkan ke pihak yang berwajib. Apabila ada melakukan pendawiran atau tekanan, sekali lagi laporkan kepada pihak yang berwajib. Beres. Itu Ki. Ya. Jadi banyak yang bertanya nih, bagaimana cara membedakan keturunan Ba'alwi dan yang bukan? Nah, ini ya diantara caranya bagaimana? Ba'alwi itu biasa mengaku keturunan Nabi. Jadi siapapun oknum yang mengaku keturunan Nabi itu jangan dipercaya. Kecuali dia bisa membuktikan, menunjukkan hasil dari tes DNA. Betul. Jadi ciri-ciri Ba'alawi ini mudah dikenali, saudara. Dia mengaku sebagai keturunan Nabi, ya. Pertama. Yang kedua, saudaraku, dia itu punya marga-marga. Ada Asegab, Al-Atos, ya, dan banyak sekali. Sehingga kalau ada nama-nama itu ada marga-marga di belakangnya, dia umumnya Ba'alwi. Yang ketiga, mereka itu sombong, ya, merasa lebih mulia daripada yang lain, merendahkan orang yang lain, ya. Nah, jadi mereka ingin dimuliakan. Jadi nanti kalau kamu di jalan ketemu orang Arab mirip ada keturunan Yahudi gitu wajahnya, nah dia sombong apa enggak, ngaku keturunan Nabi apa enggak? Ya, kalau dia mengaku keturunan Nabi jelas dia Ba'alwi. Hati-hati. Karena selain Ba'alwi itu enggak ada yang ngaku-ngaku ya. Bahkan dari Al-Qadiri itu padahal nyata-nyata setelah tes DNA itu hasilnya J1, dia juga enggak ngaku sebagai keturunan Nabi. Adab sopan santunnya bagus, ya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan jangan ada lagi yang mempercayai Ba'alawi keturunan Nabi. Jangan ada lagi yang mencium-cium tangan, mencium kaki. Aduh, bodoh kalian. Sehingga kami berharap kepada oknum aparat, tentara, ya, Polri, setelah adanya penjelasan dari Kiai Madhuddin secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, sejarah, filologi, dan tes DNA, mohon tidak usah mencium-cium tangannya Habib sampai Bahar Semit itu loh. Ada oknum itu dulu mungkin ya sebelum tesis Kiai Madhuddin ya. Ada yang mengagung-agungkan Bahar Semit itu. Kan saya jadi kasihan. Padahal Bahar Semit belum atau memang tidak terbukti keturunan Nabi, betul ya? Nah, saya sependapat ya. Bahar bin Semit tidak terbukti keturunan Nabi. Nah, karena katanya dia di dalam darahnya ada darah 7 orang pribumi. Ya. Ini jelas bahwasanya Bahar bin Semit tidak terbukti keturunan Nabi, tetapi terbukti keturunan orang pribumi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Katanya di dalam darahnya Bahar ada 7 darah orang pribumi. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, Ki Sabto Gendeng Walkoplai dan Ki Manik Mulia, ya, Ki Manik, pertanyaannya adalah bagaimana ibunya cara melayani 7 orang tersebut. Nah, mungkin Bang TIJ ini mungkin Bang TIJ ini paham tentang Bahar, katanya
bukan apa keturunan siapa itu ya, keturunan 7 orang pribumi. Cuma yang menjadi permasalahan ini bagaimana ibunya ini melayani ke-7 orang tersebut. 7 darah loh ya. Bagaimana ini? Silakan tulis di kolom komentar sehingga supaya di satu gendeng Walkopla ini paham dan mengerti bahwasanya Bahar, Rizik, Hanif, Taufik ya, Lutfi memang benar-benar bukan keturunan Nabi. Tolong dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan tes DNA pertama. Yang kedua dengan kajian perilaku ya. Terus yang ketiga dengan apa? Mereka ini tergolong ulama atau bukan? Silakan tulis di kolom komentar. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku, di penghujung video kita ingatkan lagi, jangan mau didawir, tolak saja. Jangan lagi percaya mereka keturunan Nabi, jangan diglorifikasi. Ba'alawi jangan dikultuskan, dia manusia biasa seperti kita, ada yang baik, ada yang buruk. Tidak istimewa, tidak ada genetika Rasulullah mengalir di darah mereka. Ini berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Ini saya tidak ngarang. Oleh karena itu, kami berharap kepada siapapun dari Muhyiddin nggak usah melarang Kiai Madudin untuk ceramah. Kalau memang nasab majikan Anda benar, buktikan saja. Ya, dengan adanya larangan, kalau kalian Oknum Habib dan Muhyiddin melarang, kita bukannya malah simpati, bukannya kita malah percaya kepada Ba'alawi keturunan Nabi, malah semakin yakin ya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Kenapa? Lah dia menolak Kiai Madudin membuat ceramah, perilakunya jauh dari keturunan Nabi. Oleh karena itu monggo semuanya sadar ya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, nggak usah takut ancaman mereka tidak dapat syafaat, yakin mereka nggak bisa menjamin surga buat kita semuanya ya. Demikian Ki, monggo silakan ditutup. Ya, terima kasih saudaraku ya. Mohon maaf ya kita keluar-keluar bukan untuk mencari musuh tetapi mencari teman. Ya. Mencari teman di dalam berdiskusi. Itu ya. Saya akhiri, salam budaya, namo buddhaya, om santi santi santi, om salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu 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 sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kesucian Nabi wajib hukumnya bagi kita. Merdeka. Alhamdulillah.